Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ini berada pada kelas 8 jenjang SMP MTS ya. Untuk pendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita bahas siapa Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia. Jadi, beliau itu seorang ahli Yunani ya, dari matematika Yunani. Dia ingin mengetahui banyak tentang ilmu matematika. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku itu dikenal dengan Pitagoras, teorema Pitagoras. Pembuktiannya ada, sudah pernah mendengar ya, pembuktiannya dengan rumus a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c kuadrat. Nah, itu adalah rumus dari teorema Pitagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pitagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau menyatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu 90 derajat. Kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Untuk pembuktiannya, mari kita simak gambar berikut ya. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, lihat. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, ada sisi B, ada sisi C. A kuadrat ini, A kuadrat tambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Dalam teorema yang dikemukakan, sisi C ini, sisi miring ini disebut dengan hipotenusa. Jadi sisi miring kita kenal dengan hipotenusa ya. Lanjutkan. Jika kuadrat merupakan luas persegi, kan kuadrat itu berarti sisi kali sisi ya, di kuadrat kalau A kali A berarti jadi luas ya, luasan persegi. Maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A tambah dengan luasan persegi dari sisi B itu akan sama dengan apa? Dengan yang hipotenusa yang tadi ya, C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus teorema Pitagoras. Nah, jadi kan A ya, A kuadrat berarti A kali A, jadi A kuadrat. B kali B, B kuadrat. C kali C kuadrat. Jumlah A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan apa? C kuadrat. Oke. Nah, jadi jumlah ini A kuadrat ini tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika si C tadi itu adalah panjang sisi miring ya, atau hipotenusa, segitiga A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya. Nah, maka diperoleh apa hubungan? Diperoleh hubungan, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau C kan tak kuadrat berarti diakarkan ya. Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Selanjutnya dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi, artinya dalil ini bisa diturunkan menjadi apa? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Jika dihilangkan kuadratnya maka terjadi akar ya. Untuk B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, A sama. Catatannya, dalam menentukan persamaan Pitagoras yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sendiri, karena dia posisinya paling besar ya. Dia posisinya paling besar. Jika diilustrasikan seperti ini. Dalam segitiga siku-siku di C ya. Segitiga siku-siku ini, siku-siku di C. Berlaku rumus apa? Berarti yang sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah apa? Sisi apa nih? Yang miring adalah apa? Sisi AB. Berarti ini yang paling kedudukannya paling besar kan? Oh, berarti AB ini sama dengan apa? BC ditambah dengan AB. Atau C kuadrat ini kita katakan C kuadrat ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B ya. A kuadrat ditambah dengan B. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Pas contoh ya, contoh di sini. Pada suatu segitiga AB ke siku-siku di titik A. Panjang AB-nya 4. Panjang AC 3. Hitunglah panjang BC. Ingat siku-siku di A. Berarti panjang BC berapa? 3 kuadrat sama dengan 9 ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Itu sama dengan 25. Untuk menghilangkan kuadrat maka tinggal diakarkan. Ya, diakarkan. Akar dari 25 sama dengan berapa? 5. Sini juga ada. Panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku 4 kali cm dan 3 kali. Jika panjang sisi hipotenusanya 20, tentukan nilai X. Nah, ini berbeda lagi ya. Panjang hipotenusa berarti 20 kuadrat. Di sini 4 kali sama 3X. 3X sama 4X ya. Kira-kira berapa nih? Ya, kira-kira berapa? Oke, lihat ya. 3X sama dengan 4. Menentukan jenis segitiga diketahui panjang sisinya. Jika diketahui panjang sisinya. Dan triple Pitagoras. Kebalikan dalil Pitagoras ya. Menyatakan bahwa dalam segitiga ABC jika sudut A siku-siku berlaku sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dalam ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, itu yang paling panjang ya. B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah di hadapan sudut C, maka berbentuk A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jika siku-siku di A, jika siku-siku di B, berarti B-nya kan yang jadi panjangnya, B hipotenusanya jadi B. Ini siku-siku di C, berarti C jadi hipotenusa yang paling panjang. Terus ada lagi, dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC dia segitiga siku-siku. Jika di sininya A kuadrat lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC adalah segitiga tumpul.
Jika A kuadratnya lebih kecil, maka segitiga lancip. Contoh soal, sini ada contoh soal, ya. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5, 7, dan 8. Oke, ketahui ya. Maka di sini berarti A-nya 8, B-nya 7, C-nya 5. A kuadrat, tapi karena sisi ini terpanjang, maka A kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64 ya. B tambah C, 7 kuadrat tambah 5 kuadrat, 7 kuadrat 49, dan ini jadi 25. Jika jumlahkan berarti B plus C sama dengan 74. Karena A kuadrat ini yang 64 ini lebih kecil dibanding jumlah B dan C, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Selanjutnya, di sini ada soal. Diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Hitunglah panjang sisi miring. Nah, ini ya, berarti panjang sisi miring. Berarti kalau panjang sisi miring gimana? AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat ya. Nomor 2, diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Tentukan panjang alas. Berarti kalau panjang alas gimana? Yang sisi miring atau hipotenusa ini, kuadrat ini dikurangi dengan kuadrat kaki. Oke, silahkan dikerjakan soalnya. Putar kembali untuk lebih detail-detailnya lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.